Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam. saja Pak Dokter, terkait tadi tentang masukul fardi itu kan untuk lebih kepada mengutamakan diri sendiri. Ketika suami istri ini biasanya termasuk ini ada kasus sih banyak teman-teman yang memang seorang suami ini lebih ke self reward sama lebih mengutamakan hobinya. Teori mubadalah ini si perempuan tidak menerima tentang hobi si suami. Nah, dalam konsep mubadalah ini seperti apa sih menyikapi tentang self reward sama hobi seorang suami? Padahal istri itu tidak menyukai hobi si suami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendengarkan dan rasanya memang benar tadi bahwa adem dan sangat seimbang gitu. Saya mendengarkan tadi tafsir itu memang asbabul nuzulnya itu relasi seksual ya Pak Kiai. Ya. Tetapi kemudian ini dikembangkan menjadi relasi dalam kehidupan pasangan suami istri, apapun relasinya gitu. Artinya bahwa keduanya itu harus merasa saling gitu, saling bahagia, saling mengenakan gitu. Ini berarti seperti teks itu kemudian menjadi al-ibrah yang umum lebih khusus sahabat. Saya ingin bahwa ketika batasannya adalah kebaikan, maka kemudian ketika terjadi sesuatu, baik itu terjadi di antara suami istri, misalnya yang melakukan kesalahan itu baik istri ataupun laki-laki gitu. Kemudian Allah itu kan memberikan opsi, ada pilihan gitu. Nah, itu batasan-batasan kebaikan itu, apakah kemudian opsi itu segera bisa diambil? Opsi maksudnya opsi firok gitu ya? Ya. Nah, itu sampai batasan di mana Pak Kiai? Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Ivan dan Ibu Anisatun. Monggo Bapak Yai Fakih bisa dijawab. Saya ingin mengundang yang lain deh. Oh. Ini kan sebenarnya soal isu keluarga ya, soal batasan juga. Karena dalam psikologi keluarga kan ada prioritas dan macam-macam. Monggo, ada Mbak Musliha itu konselor keluarga dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga PBNU. Ada juga Mbak Soraya Kamaruzaman itu dari Aceh, itu orang yang lama menjadi guru saya juga itu dalam konteks relasi yang baik. Monggo yang lain coba. Saya coba ya, ini berdasarkan pengalaman aja. Sorry. Ya, kalau Mas Fakih dan Mbak Alisa itu bilang kita harus mengerti masing-masing pasangan kita ya. Artinya itu dia punya prinsip nilai yang masing-masing pasangan kan berbeda ya, prinsip nilainya. Jadi misalnya saya ya punya pasangan suami, saya harus paham suami saya itu mengutamakan nilai yang mana gitu. Misalnya saya ajak diskusi juga, artinya gini, misalnya dalam kehidupan suami saya yang paling utama itu nilai yang mana gitu. Misalnya kejujuran, kedua kesetiaan misalnya. Nah, itu kan berbeda-beda misalnya kalau di cross check dengan apa yang menjadi nilai yang kita prioritaskan, misalnya saya yang jelas kesetaraan misalnya. Kan nomor satunya misalnya sudah tidak sama dengan suami saya maksud. Gitu ya. Nah, itu yang harus dikompromikan. Mana yang lebih dulu kita diskusikan. Yang jelas gini, dalam keluarga itu kan sangat dinamis, tidak monoton itu saja, kemudian rasanya itu saja, tiap hari itu kan berbeda-beda, bahkan tiap saat itu berbeda. Maka yang penting, prinsip yang penting itu ya saling memahami satu sama lain sebenarnya itu. Nah,
Termasuk misalnya, saya tadi itu tertarik sebenarnya Kang Fakih untuk membahas tentang onani ya. Onani itu saya paham dengan misalnya, dan sangat sepakat sekali tidak berlebihan. Saya malah pernah baca itu terkait dengan misalnya kalau laki-laki tidak mengeluarkan spermanya dalam waktu yang lama, itu akan merusak alat reproduksinya gitu. Nah, saya kembali lagi karena hubungan saya jarak jauh dengan suami saya, kadang-kala saya bertanya, Yaya berapa kali mimpi gitu. Ya kadang-kadang mimpi tapi enggak gitu. Itu katanya enggak apa-apa loh ya dikeluarkan, saya begitu sama suami saya itu. Nah, tapi ya gimana ya, itu kan relasi suami istri yang kita juga perlu sadari bahwa mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Dan kita harus ngerti memang batas-batas mana yang kita bisa support untuk pasangan kita dan mana yang menjadi support inti untuk kita juga gitu. Kalau saya begitu sih Mas Fakih. Jadi kita harus sering berdialog sebenarnya dalam keluarga itu. Jangan berhenti berdiskusi sama suami. Karena dengan pasangan lah ya. Karena banyak keluarga ternyata misalnya ada persoalan ekonomi. Asalnya itu karena ada komunikasi yang terhambat di antara mereka. Itu banyak begitu. Jadi, lo gimana persoalannya misalnya hutang terus. Tapi tidak mengkomunikasikan kepada pasangan kalau keuangan keluarganya kurang gitu. Gimana caranya mengkomunikasikan sama pasangan ya Bu gitu. Itu seringkali terjadi Mas Fakih dan Bapak Ibu Nyai yang ada di forum ini. Jadi yang pertama memang harus membuka dialog dengan pasangan kita, laki-laki atau perempuan. Sehingga persoalan-persoalan keluarga bisa dicarikan solusi lah yang terbaik. Itu sih sebenarnya sederhana, tapi itu yang sering terjadi di masyarakat. Jangan berhenti berdialog dan buka komunikasi, itu aja intinya ya. Paling inti menurut saya di komunikasi kalau sudah berpasangan itu. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Musliha. Jadi Mas Ivan, kalau hobi Anda atau siapapun ya, suami misalnya hobinya tidak disukai sama istri, ya duduk dulu bareng bahwa orang punya hobi. Jangan-jangan kita juga tidak nyukai hobi dia gitu loh. Nah, karena itu ya duduk bareng mana hobi yang bisa kita lakukan, mana hobi yang tidak bisa kita lakukan gitu loh. Itu dibicarakan seperti apa, karena juga tidak bisa ruang keluarga itu artinya kita melebur semua terserah pasangan kita. Enggak juga, enggak boleh begitu juga. Kita punya ruangnya masing-masing, pada saat sama ada ruang bersama gitu loh. Jadi istilahnya kan mengetahui kebutuhan diri, mengetahui kebutuhan pasangan. Lalu bagaimana itu dinegosiasikan? Ada irisan loh ketika kita memenuhi kebutuhan diri dengan kebutuhan pasangan seperti apa. Nah, jangan-jangan hobi kita nggak disukai karena kita juga sering melarang-larang istri. Kan bisa jadi begitu. Maka istri juga punya kesempatan untuk melarang-larang suami atas nama cinta. Kita atas nama agama, kan. Istri soleha adalah, nanti istri atas nama cinta. Katanya cinta, kok gitu terus, katanya cinta. Nah, itu kan soal bagaimana mengelola relasi. Memang tidak mudah, tapi ya, mari kita, hal yang sama yang Mbak Anis ya, kalau ngikutin pola tadi yang dibilang oleh Mbak Musliha dalam konseling keluarga di LKK PBNU, pertanyaan batasan apa yang kita bisa langsung virok, itu berangkatnya kepada prinsip nilai masing-masing yang harus diketahui gitu loh. Jadi ada hal yang itu sangat nilainya tinggi bagi kita, bagi orang lain mungkin tidak, diketahui dulu, dibicarakan dulu. Mas, Anda kalau melakukan begini bagi saya itu masalah besar dan saya akan minta cerai kalau itu. Kalau yang lain-lain nggak apa-apa deh gitu loh. Nah, itu harus dibicarakan. Tapi mungkin juga kalau nilai kita yang tingginya itu tidak tepat, ya kita geser gitu loh. Misalnya jangan hanya bau ketiak lalu minta cerai misalnya. Karena bagi saya masalah besar, ya itu masalah besar sekali, sama besarnya semua ketiak juga bau misalnya ya. Mari kita kelola mana yang kita anggap prioritas itu agar supaya betul-betul prioritas itu bisa dijaga oleh dia dan jadi komitmen itu. Nah itu penting dibicarakan. Jadi makanya di BEMIN sekarang itu penting untuk orang
apa ya prioritas saya yang paling utama, yang kira-kira kalau pasangan saya itu melanggar, saya akan marah sekali dan saya tidak bisa lagi jadi orang. Itu perlu tahu itu. Kadang-kadang kita nggak tahu, taunya ketika terjadi. Nah, kalau kita yang tidak tahu, baru tahu ketika terjadi, ya jangan langsung minta cerai gitu. Anda juga nggak bisa menyuarakan. Nah, Anda bilang, Mas, kayaknya kalau begini, atau Dek, atau apalah, atau kalau begini nih, ini bagi saya, ini masalah besar nih, nggak bisa nggak dikurangin. Nah, syukur-syukur ditinggalkan sama sekali. Gitu loh, misalnya. Nah, itu seni juga tuh. Makanya kenapa perlu ta'aruf, kenapa perlu khitbah itu untuk memahami psikologi masing-masing, prioritas hidup masing-masing, agar ketika terjadi, kalau itu yang sangat utama, misalnya ya, ada orang menganggap kesetiaan itu, seperti kata Mbak Musliha, itu prioritas yang paling utama. Begitu dia kedengaran selingkuh, seperti Lesti Kejora itu, langsung kayak hidupnya itu hancur. Ya dia harus tahu gitu loh. Nanti istilah selingkuh itu apa juga harus tahu. Dia harus tahu, saya harus tahu. Karena kalau tidak tahu, dia nganggapnya ngobrol sama orang lain biasa aja, bagi dia sudah dianggap selingkuh. Kan problem tuh. Nah, mari didudukkan dulu mana yang dan selingkuh itu kan nanti tingkatannya macam-macam, itu seperti apa. Jangan dikit-dikit nerima WA sudah selingkuh, nah, kan susah lagi kan. Masa nerima WA selingkuh, lu gimana kita mau bersosialisasi? Nah, itu kira-kira ada di manakah itu? Itu ada di konseling psikologi keluarga. Dan kalau sekolah S1, S2, S3 atau semester 1 psikologi keluarga itu mahal sekali tuh Mbak. Nah, karena itu mari hadir di pengajian ini yang gratis saja. Itu kira-kira sementara Mbak Sofi. Ini masih ada yang lain, boleh juga menjawab. Tadi juga. Ibu Soraya bisa Ya, terutama yang ahli psikologi yang lebih menguasain. Atau siapapun lah, monggo. Boleh ikut berperan. Monggo siapapun. Mbak Sofi juga boleh. Mbak Sofi ini iya. kan keluarga Baik. muda yang punya pengalaman banyak sekali. Bahkan bikin YouTube. Baik Bapak, saya. Nah itu Mbak Soraya muncul. Oke, Bu Soraya dulu. Soraya. Monggo, Bu Kak Soraya. Ayah, monggo Kak Ayah. Iya, mohon izin saya nggak buka video. Ini di kampung jaringan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Fakih dan Mbak Musliah tadi. Cuma saya ingin nambahkan satu, bahwa setelah komunikasi, belajar terus-menerus dan mengenali pasangan itu sangat penting. Jadi itu bukan hanya ketika awal pernikahan, tapi juga sepanjang perkawinan. Jadi memang ini yang paling unik menurut saya. Saya share sedikit pengalaman ya. Suatu ketika, di pengalaman personal ya, saya ini kan orangnya paling suka nanam. Jadi pernah di halaman rumah itu penuh dengan bunga dan macam-macam yang pernak-pernik. Dan suami saya sering membelikan beberapa hal terkait kesukaan saya itu. Tanpa sengaja dalam dialog satu pagi, terserah sekian lama ya, saya mengetahui bahwa sesungguhnya suami saya nggak suka dengan halaman bunga yang penuh. Dia sukanya rumput doang, lalu di pojok. Saya benar-benar kaget karena selama ini dia juga banyak sekali membeli barang-barang yang terkait dengan tanaman saya yang nggak ada di Aceh, dikirim dari Jakarta. Pernah juga dicari di Cirebon dan segala macam seperti itu. Lalu saya tanya, kenapa kemudian dia memberikan dukungan seperti itu, sementara dia nggak suka sebenarnya. Dia bilang, yang pertama kami jarak jauh seperti si Mbak tadi sampaikan, jadi dia bunda yang paling banyak di rumah. Yang kedua, dia bilang, itu kan gampang banget, kalau ayah nggak suka di situ ya tinggal merem lewat. Dan itu membuat saya merenung lama sekali. Nah, bagaimana cara dia kemudian bertoleransi terhadap sesuatu yang sebenarnya dia nggak suka, tapi saya sangat suka. Nah, dari proses itu kemudian menjadi membangun dialog yang panjang seperti yang Mas Fakih bilang. Misalnya saya nggak suka dia merokok, sangat tidak suka, ya, selain soal kesehatan dan segala macam. Dan itu akhirnya menjadi sebuah deal yang tidak deal antara kami. Tapi, nah, gimana deal tidak deal? Oke. Akhirnya saya setuju itu pilihan dia. Tapi kemudian kita membangun sebuah kesepakatan lain, misalnya kapan dia boleh merokok, di mana saja dia bisa merokok, yang kemudian paling tidak mengganggu orang lain, misalnya termasuk saya ya. Jadi tidak merokok di ruangan tertutup, kemudian dia ketika merokok bahkan
kadang-kadang dia bilang, Bunda izin ya, ayah merokok dulu gitu misalnya. Itu terutama kalau kita di mobil dan hanya kalau jarak jauh, karena dia nyetir takut ngantuk misalnya ya, buka jendela dua-duanya lalu dia merokok sebentar misalnya seperti atau berhenti. Jadi ada lanjutan dialognya, bukan hanya antara setuju dan tidak setuju, kemudian bagaimana ketika kita nggak setuju, lalu bagaimana kemudian hal itu tetap bisa dilakukan, pasangan tetap nyaman. Jadi memang belajar mengenal itu, saya pikir saya kan sudah kenal suami saya cukup panjang, ketika apalagi saya lihat dia membeli beberapa peralatan yang saya butuhkan untuk berpenanam bunga dan segala macam. Ternyata kan pada dasarnya dia nggak suka. Nah, jadi ini yang saya maksudkan kemudian belajar mengenal terus-menerus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain prinsip yang tadi disampaikan Mas Fakih juga misalnya dan nilai-nilai yang disepakati bersama, punya pikiran begini, ada 100 hal yang dilakukan yang semuanya bagus, yang saya suka. Hanya satu yang saya kurang suka. Kenapa saya tidak menerima itu? Dan itu juga tidak mengganggu saya karena cara. Nah, gitu. Jadi itu juga membuat nyaman perasaan ketika kita menghitung. Lah, cuman ini doang yang saya tidak suka, dan yang saya suka tuh banyak banget. Nah, itu betul-betul kemudian dalam proses penerimaan membuat batin merasa nyaman. Karena ketika kita hitung ternyata sedikit sekali. Nah, dan itu juga tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar. Nah, ketika yang mengganggu prinsip dasar, bisa contoh kayak dibilang sama Mas Fakih tadi soal selingkuh, itu betul-betul nggak ada deal apapun. Itu kesepakatan bersama bahwa saat pasangan sadar betul ketika terjadi peristiwa itu bisa jadi salah satu pasangan akan pergi. Nggak ada di situ nggak. Jadi karena itu menjadi prinsip yang sangat penting, semuanya dua-duanya saling jaga. Karena ada risiko yang sangat besar yang akan dihadapi. Nah, jadi itu yang kemarin kami dialogkan, termasuk kemarin kita mendiskusikan ketika terjadi peristiwa yang merusak rumah tangga. Kalau misalnya pasangan akhirnya terputus dan ingin membangun relasi baru, itu cost-nya besar sekali. Mulai dari waktu, energi, dan banyak hal itu kami diskusikan. Sehingga kedua-keduanya menjaga bahwa ini nggak bisa diganggu karena cost bukan cuma dalam bentuk uangnya, itu akan sangat besar yang akan dihadapi oleh keduanya. Dan itu cara-cara yang paling tidak pengalaman personal yang barangkali bisa juga teman-teman pikirkan untuk didiskusikan bersama pasangan lain-lain. Mungkin itu saja Mas dan semua jamaah. Terima kasih Kak Aya ini senior dan guru saya. Baik, terima kasih Bu Iya. Untuk selanjutnya Bapak Yai Fakih tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Anisatun. Tadi belum terjawab. Sudah. Mbak Anisatun juga sudah. Sudah dalam arti begini ya, saya bilang ini kan mirip seperti yang dibilang Mbak Musliha, Mbak Kaya, bahwa untuk mengatakan batasan di mana sesuatu itu membuat kita harus pisah atau cerai gitu kan, firaq. Ya, itu prinsip hidup batasannya. Yang tahu adalah masing-masing gitu loh. Misalnya tadi prinsipnya yang utama adalah kesetiaan, tidak selingkuh. Ini tapi harus tahu pasangannya gitu. Kalau pasangannya tidak tahu, itu problem. Kita kan kadang-kadang menganggap pasangan kita tahu yang kita inginkan. Ya jangan, pasangan kita bukan dukun, bukan paranormal. Kasih tahu bahwa makanya perlu banyak belajar mengenal pasangan seperti kata Kak Aya tadi ya. Jadi mana prinsip hidup yang paling utama bagi saya, yang itu harus dipahami oleh istri saya, begitupun sebaliknya istri oleh suami, yang kalau itu terjadi, itu pasti akan membuat orang minta cerai gitu, atau cerai sajalah gitu. Nah, kalau yang lain itu ketika ya udah, kalau yang lain yang bukan prinsip yang utama, kalau prinsipnya ada 5, mana yang nomor 1 gitu loh, gitu kan. Kalau yang lain itu ya jangan jadi prinsip semua, susah nantinya gitu loh. Karena hidup ini gak ada yang sempurna, kita itu menikah dengan manusia bukan malaikat. Yang namanya manusia, siapapun dia, ya pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya, ada dosanya, ada salahnya. Justru kita ada untuk melengkapi, membuat dia lebih baik, tidak banyak. Tapi bukan menghapuskan, memastikan tidak ada, bukan gitu. Nah, karena itu harus ada prioritas, harus ada gradasi, prioritas mana yang itu harus dijaga bersama. Karena itu yang lainnya negosiasikan lah. Seperti kata Kak Aya menegosiasikan tadi, ngerokok. Dia negosiasikan kalau memang itu bagi dia prinsip hidup itu adalah misalnya rokok salah satu bagaimana membuat dia nyaman dalam hidup,
sementara ayah kesehatan prioritasnya misalnya, sementara suaminya kenyamanan misalnya, ini kan beda prinsip nih. Tapi bentuknya itu bentuk yang rokok yang bisa dinegosiasikan. Nah itu kira-kira caranya seperti itu Mbak Sofi ya. Jadi ini memang lebih kepada bagaimana cara menegosiasikan, tapi kita harus tahu di mana prinsip yang itu nggak bisa dilanggar sama sekali dan berakhir dengan perceraian. Kita harus tahu tuh, kitanya tahu tentang prinsip kita, yang kalau pasangan kita berbuat kita akan minta cerai gitu loh. Tapi jangan semua jadi prinsip semua, ya itu nggak akan bisa punya pasangan kalau begitu, nggak akan bisa. Karena hidup itu ya harus bernegosiasi, harus bermubadalah tadi. Ada ruang kita, ada ruang dia, ada irisan ruang itu. Nah, irisan ruang itulah yang dengan cara kayak ceritakan tadi, merokoknya di mana, kapan waktunya, itu kan irisannya. Kalau ketika tidak bersama, ya dia punya ruang lebih bebas, misalnya lebih luas, asal tidak mengganggu yang lain. Misalnya begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan, tapi ada orang yang bisa jadi merokok tidak merokok itu bukan prinsip. Ya sudah, itu urusan mereka berdua. Kan ada fatwa NU-nya boleh merokok misalnya gitu loh. Gitu kira-kira, jangan ikut mengganggu berlebihan gitu loh. Ada orang yang memilih, ada orang tapi memang karena sejak kecil merasa merokok ini prinsip paling besar misalnya. Ya sampaikan sebelum menikah gitu loh. Sampaikan dan tahu. Nah begitu tahu suaminya merokok, bisa dia mau nggak memproses gitu loh. Sehingga ketika dia merokok, saya akan minta cerai misalnya kalau itu. Asal itu aja, jangan sampai dandan sampai 100, ya susah kalau sampai 100. Kira-kira begitu Mbak Anissa ya, secara umum. Jadi mencari prioritas, dan itulah yang akan kita jadikan dan kita komunikasikan sebagai dasar untuk menentukan ini batasan kita untuk firoh gitu loh. Tapi sadari bahwa sesungguhnya kita itu punya modal banyak. Kata ayat tadi. Ayat Qur'annya kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takruhu apa tuh? Syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kita benci, kita nggak suka dari pasangan kita sesungguhnya itu sedikit loh. Tapi banyak yang baik, tapi kita lupa. Kenapa? Karena kita mantenginya pada yang sedikit itu. Kita berharap suami kita, istri kita itu malaikat, pangeran, Pak Bidadari, sempurna. Tidak ada. Walaupun kita bikin sendiri dari boneka misalnya, nggak ada, nggak akan ada. Ya karena itu ya harus selalu mengerti diri, mengerti pasangan, mari negosiasikan, cari sisi yang modal yang baiknya, itulah yang dibesarkan agar kita hidup dan bisa berelasi menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan.